Sekarang banyak sekali ahli nasab bermunculan di YouTube. Kurang lebih seperti itu narasi yang dibangun oleh orang-orang dari Bani Alawi dan para pengikutnya. Sekarang itu banyak sekali ahli nasab, pakar-pakar nasab yang muncul di YouTube. Pertanyaannya, kan itu kan kalian sendiri yang ngajarin kita tentang nasab. Dan itu bukti nyata ketika kalian ceramah di mimbar-mimbar. Anak keturunan kesekian, anak keturunan kesekian. Di dalam tubuh anak mengalir darah Rasul. Di dalam tubuh anak mengalir darah pejuang. Itu kan dari kalian sendiri yang mengajarkan tentang hal nasab. Maka ketika ada orang yang bertanya tentang keaslian nasab kalian, ya mbok dijawab dengan jujur, dijawab dengan referensi, dijawab dengan ilmiah. Sudah dari dulu saya katakan ini, ketika saya menanyakan hal-hal demikian, jangan jauh-jauh Kiai Imad lah, jangan jauh-jauh. Beliau terlalu alim, beliau terlalu sangat mumpuni dalam hal nasab, jangan jauh-jauh. Ketika saya menanyakan perihal itu, langsung dituduh PKI, langsung dituduh komunis, langsung dituduh antek oligarki, antek tirani, dan lain sebagainya. Imad itu bukan pakar nasab. Pertanyaannya, siapa pakar nasab yang sesungguhnya? Coba dong buktikan. Nah, coba buktikan pakar nasab yang menurut Anda itu layak. Yang menurut kalian itu layak. Coba dong buktikan. Imad itu bukan pakar nasab, Imad itu anak kemarin sore. Anda itu siapa? Anda masih muda, jangan sok ngomongin nasab. Kan kalian sendiri, penggede-penggede kalian sendiri, yang ngomong anak keturunan kesekian, anak dari Nabi keturunan kesekian, anak cucu Rasul, anak di dalam tubuh anak mengalir darah Rasul. Kan kalian sendiri yang ngajarin kayak gitu, gimana sih, Bang Alawi? Ente ngatain bahwa Kiai Imad itu bukan ahli nasab. Lalu buktikan siapa ahli nasab yang menurut kalian itu layak. Kan simpel kan? Jangan malah munculin orang-orang yang katakanlah Yaman Pesek. Itu ahli nasab Yaman Pesek. Hah? Siapa namanya? Suneo. Itu Suneo, pakar nasab. Nah, ketika kita menanyakan keaslian nasab mereka, kita langsung dituduh PKI lah, komunis lah, antek oligarki lah, segala macam. Wahabi lah, Wahabi Salafi, Wali Songo Wahabi Salafi, pencinta Wali Songo yang Wahabi Salafi, dan sebagainya. Kita jujur-jujuran saja sudah. Sudahlah. Anda bukan keturunan Nabi, ya sudah jangan gengsi. Kenapa harus malu? Kenapa harus hilang kepercayaan? Kenapa tidak pede ketika dikatakan bukan keturunan Nabi Muhammad? Kan enak, legowo. Kemudian tentang pengklaiman nasab, pengklaiman kuburan, yang saya anggap dulu saya itu tidak ingin menyerempet ke habaib-habaib yang alim, jujur. Tapi setelah dipikir-pikir, iya ya, orang alim juga melakukan kesalahan itu ya ada potensinya juga.
Tapi ya tadi, oke lah, alim ya. Tapi dalam hal kesalahan, ya selayaknya untuk bertanggung jawab. Apalagi ini bukan satu atau dua makam yang sudah diklaim menjadi ba'alawi, yang sudah diklaim menjadi habaib. Saya tuh kaget loh. Saya lihat film Sultan Agung Ki Juru Mertani itu kan asli Jawa Tulen. Dan saya baca di beberapa referensi juga ya, beliau Ki Juru Mertani itu ya asli Tulen Jawa. Lah kok lucu ketika di Al-Aidruskan. Gimana itu tindak lanjut dari semua ini? Mohon maaf, saya sebut nama di sini, Habib Lutfi. Gimana itu Habib Lutfi? Tidak mengurangi rasa hormat takdim saya kepada beliau, Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya. Tolong bagi orang-orang terdekat beliau sampaikan bahwa dari pihak keraton itu sudah menunggu kedatangan beliau untuk klarifikasi. Gitu loh. Saya dulu pernah, ini pribadi saya, pernah sowan ke Habib Lutfi bin Yahya ketika saya hendak melakukan ziarah Wali Songo naik motor dari rumah ke Surabaya, Jawa Barat ke Surabaya. Saya mampir Pekalongan, saya sowan, saya tunggu lama. Saya ketemu beliau, alhamdulillah saya senang. Tetapi oke lah. Saya tidak membela Habib Lutfi dan tidak menyerang Habib Lutfi cara keilmuan beliau. Tapi saya pribadi sebagai umat awam, orang awam, manusia awam, tolonglah yang menjadi orang-orang terdekat beliau sampaikan bahwa itu dari Terah Jogja menunggu klarifikasi dari beliau. Ya Allah, ini gimana? Bukan hanya satu atau dua kuburan, tapi ya Allah banyak. Kemudian tentang Gus Arya, mungkin beliau membela Habib Lutfi dan beliau Habib Lutfi juga ya sebagai guru Gus Arya kan. Itu wajar-wajar saja, tapi ya membela itu jangan setengah-setengah. Kalau bisa jangan setengah-setengah. Kalau saya pribadi menjadi murid beliau Habib Lutfi, saya akan terus terang mendatangi beliau dan kemudian langsung ke poin. Abah, ini gimana ada orang yang menuntut gini kan enak. Apalagi jaraknya tidak begitu jauh, masih dalam satu kota. Ya. Ini saya ngecaprak atas dasar orang awam loh. Mohon maaf, saya bertanya kepada kalian semua bahwa benarkah sikap Gus Arya ini sebagai murid kepada gurunya seperti ini? Atau gimana? Kalau hemat saya ya jangan nanggung-nanggung. Seakan-akan mobil lah apalah bawa ini, seakan-akan aduh gimana. Perkara sepele kok tinggal beliau Gus Arya datangi saja ke Abah Lutfi. Abah, saya murid jenengan ini mau meminta klarifikasi bahwasannya dari pihak ini ada yang menggugat. Kan beres. Tanpa harus sayembara mobil lah apa segala macam.
Mohon maaf, ini saya membuat video ala kadarnya. Gitu. Yang pada akhirnya adalah ya tadi Gus Fuad, siapa lagi? Santri-santrinya Gus Fuad, putra Gus Fuad, dan orang-orang yang masih satu perjuangan dengan Gus Fuad ya ambiar. Ya Allah ya Rob. Sudahlah, Syekh membuat tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.